Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Rehan Farhan dengan NIM D0412111045 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Menurut Batchman, pada tahun 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Apa penyebab terjadinya ragam bahasa? Ada 3 faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda, seperti Pulau Jawa, Pulau Papua, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri, dan juga berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor perbedaan demografis. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di pantai atau pegunungan, yang biasanya mereka cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas dengan volume yang suara yang besar. Sedangkan pada wilayah yang padat penduduk, mereka menggunakan bahasa yang panjang lebar, dengan lokasi mereka yang saling berdekatan dengan intonasi yang kecil. Berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Di pembahasan kali ini, berdasarkan media terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa yang diungkapkan melalui lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat dipahami atau dicerna. Bagian selanjutnya yaitu ragam bahasa tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Di dalam ragam tulisan perlu diperhatikan tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dengan kosakata. Contohnya bahasa teknis di catatan, surat, ataupun karya ilmiah. Ragam berdasarkan waktu. Yang pertama adalah bahasa Indonesia lama. Bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kental dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha ini memiliki kata-kata yang diserap dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia baru. Bahasa Indonesia baru merupakan bahasa Indonesia yang pertama kali dikembangkan saat diakuinya sebagai bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia baru diatur dalam penggunaannya secara baku dan benar dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, serta dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Macam-macam ragam bahasa Indonesia berdasarkan pesan komunikasi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ragam sosial. Ragam sosial merupakan ragam bahasa yang sebagian norma dan juga kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Contohnya, ragam bahasa yang digunakan dalam sebuah keluarga atau pertemanan. Yang kedua adalah ragam bahasa fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, dan lain-lainnya. Ragam ini juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian sebagai bahasa yang digunakan dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan juga keagamaan. Selanjutnya adalah ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik merupakan ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia bersurat kabaran. Bahasa jurnalistik digunakan oleh seluruh media massa, termasuk audio, audiovisual, atau TV dan multimedia ataupun internet. Ragam bahasa jurnalistik dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam ragam bahasa ringkas. Bagian selanjutnya yaitu ragam sastra. Bahasa dalam ragam ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturan dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa, setiap arti, bunyi, asosiasi, suara, pengolahan kata, dan lain-lainnya yang perlu diterapkan untuk mempertinggi efek. Bagian terakhir yaitu ragam politik dan hukum. Salah satu ciri khas penggunaan yaitu kalimat yang panjang dengan pola yang luas. Diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya.
ciri khas ragam bahasa Indonesia yang pertama, ciri cendekia, artinya bahasa Indonesia mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Yang kedua adalah ciri lugas dan jelas. Bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Yang ketiga adalah menghindari kalimat fragmentasi atau belum selesai. Yang keempat, bertolak dengan gagasan. Yang kelima adalah konsisten dalam unsur bahasa dan ejaannya. Selanjutnya ringkas dan padat, serta yang terakhir adalah formal dan objektif. Pemaparan materi mengenai ragam bahasa Indonesia dari saya hanya ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.